Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Thumma ila hadrati awliya'illahil kiram aynama kanu. Thumma ila hadrati sahibil kitab al-Imam Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali bin Musa Asy-Sya'rani radhiyallahu anhu. Thumma ila hadrati Syekhina Kiai Arwani Amin Kiai Syekh Kiai Maksum Mahmud Kiai Masjid Siddiq Kiai Abdul Somad Afandi wa tasallallahu asrarahum wa nawwaru dhurriyahum wa yu'li darajatihim wa a'anta alaina min barakatihim wa a'ti alaina ya Allah ghayra karamatihim syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعنا وأعاده الله أسراره وزادنا الله ببحار العلوم ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Para santri semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore ini kita bisa melanjutkan kajian kita, yaitu bersama-sama membacakan kitab Wasiyatul Mustafa ini. Kalau pada kemarin kita telah menceritakan tentang orang yang dermawan. Orang yang dermawan itu sampai-sampai neraka itu tidak rela kalau dia sampai masuk ke dalamnya. Dia berdoa kepada Allah agar orang dermawan itu jangan sampai dimasukkan ke dalam neraka, karena neraka merasa malu ya dengan Nabi Muhammad SAW. Karena umatnya yang dermawan dimasukkan ke neraka, maka neraka itu tidak terima dan berdoa kepada Allah agar orang itu dimasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah. Kemudian hari ini kita akan melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyu, hei Ali, hubba demeno sapa sira, demeno li akhika maring sedulur ira, kama tuhibba kaya oleh demen sira, li nafsika maring awak dhewe ira. Jadi Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali agar mencintai saudaranya, mencintai temannya, ya, mencintai tetangganya, atau menyayangi mereka sama dengan menyayangi diri sendiri. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Tidak dikatakan sebagai orang yang beriman apabila orang itu tidak mencintai saudaranya seperti halnya dia mencintai dirinya sendiri. Itu ada hadisnya ya. Jadi kita disuruh untuk mencintai mereka sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Ketika melihat mereka lapar dan kita punya rezeki yang lebih, maka kita mengasihi kepada mereka. Ketika dia tidak bisa ngaji, terutama sementara kita bisa ngaji, pintar ngaji, maka kita wajib memberikan ilmu kepada mereka, mengatakan bahwa membacanya seperti ini, membacanya seperti itu. Kemudian ada berita. Tadi ada Abi melihat ya, ada seorang imam sholat gitu ya. Yaitu Assalamualaikum warahmatullah. Itu sampai gerakannya sampai lebih ya. Ini apa namanya ini? Ini apa ini? Pundak ya. Pundaknya sampai begini.
Padahal nggak boleh. Yang boleh hanya kepalanya saja. Assalamualaikum warahmatullah. Ininya nggak boleh bergerak. Ininya harus tetap menghadap kiblat. Kalau sampai ini menceng, maka Assalamualaikum warahmatullah, maka tidak sah sholatnya. Ya, karena salam yang pertama itu masih wajib, masih rukun. Kalau yang menceng yang kedua nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullah. Udah nggak salam aja, nggak boleh. Ya. Misalkan Assalamualaikum warahmatullah, terus kentut pergi masih sah. Karena yang menghadap kiri itu sunnah, ya tidak rukun. Tapi ada seorang imam yang sampai melencengnya banyak banget begini. Kasihan, itu harus diingatkan. Nanti insya Allah diingatkan. Mudah-mudahan kalau diingatkan tambah baik, bukan marah tapi tambah baik. Yaitu karena apa? Karena kita cinta kepada mereka. Jadi mengingatkan. Ketika ada orang yang tidak punya ilmu, kita memberikan ilmu kepada mereka. Kemudian ya Ali yuhe Ali utlub muriyo siro goleo siro luru siro luru al khairu ing kebagusan inda sobahil wujuhi ing dalem bagus-bagus rai wa akrim lan mulyakno sapa sira mulyakno adhaif wa ing tamu fa innahu mongko sak temene tamu iku nadida nazala narikane manggon sapa tamu bikaum kelawan wong akeh lawan kaum nazala mongko turun ma'ahu sartane dhaif sapane tamu apa rizkune tamu ya. Jadi Rasulullah berpesan kepada Sayyidina Ali, kamu hendaknya ya mempunyai wajah yang selalu berseri-seri, wajah yang selalu tersenyum tapi tidak tertawa. Karena Rasulullah itu melarang orang tertawa terlalu ya, terbahak-bahak, itu Rasulullah melarang. Beliau bilang wala tadhhak illa bitabassum. Janganlah engkau tertawa kecuali dengan tersenyum. Nyanyi lagu tabassam itu artinya tersenyum. Ya, itu Rasulullah menyuruh tersenyum. Ya, kalau tersenyum itu paling hanya beberapa senti, bibinya terbuka. Ya. Tapi kalau tertawa itu udah sangat lebar. Ya. Kalau diukur pakai penggaris itu berapa senti? Ya, mulutnya yang terbuka. Tapi Rasulullah mengajarkan kita untuk tersenyum. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Ali, artinya mengajarkan kepada kita juga supaya kita banyak-banyak tersenyum. Jangan banyak-banyak marah. Kalau marah kita berwudu, karena wudu itu bisa meredamkan amarah setan. Ya, insya Allah dengan berwudu akan mengurangi. Kalau tidak langsung hilang amarahnya, mengurangi itu ya. Kemudian wa akrimul dhaifa fa innahu idza nazala biqaumin nazala ma'ahu rizqu. Rasulullah menyuruh kita agar memuliakan tamu ya. Rasulullah mau menyuruh kita agar memuliakan siapa? Tamu. Tamu ini harus dimuliakan. 3 hari tamu ini harus dimuliakan. Misalkan ada teman kalian, misalkan Arfan main ke rumahnya Ikhlas ya di Cemara Kulon misalkan. Di sana ini Ikhlas wajib menjamu Arfan. Wajibannya itu sampai 3 hari. 4 hari di sana udah sunnah. Ya. Jadi 3 hari itu harus kasih makan sarapan, makan siang, makan malam, dijajarin nasi goreng, paginya dibeliin apa lagi? Nasi apa itu kalau pagi? Nasi kuning ya. Nanti siang dibelikan mie ayam. Sampai 3 hari. Itu kewajiban yang punya tamu itu wajib memberikan makan, memberikan minum kepada tamunya. 3 hari ini wajib. Maka di sini Rasulullah mengatakan wa akrimid dhaif, dan muliakanlah tamu. Kenapa harus dimuliakan tamu itu? Fa innahu idza nazala biqaumin nazala ma'ahu rizqu.
Karena ada keyakinan, ada kepastian bahwa tamu itu membawa rezeki. Itu Mas. Tamu itu membawa hoki. Iya, jadi tamu itu membawa rezeki. Wah, kamu dari siapa? Tamu teka, gara-gara tamu teka, duit kita entok kan butuh mie ayam. Ya, hanya itu pertama ya. Nanti setelah tamunya pulang, itu tiba-tiba kita mendapatkan banyak job, mendapatkan banyak rezeki. Alhamdulillah. Ini hadis. Ini kaul Rasulullah SAW. Kenapa kok disuruh memuliakan tamu? Dikarenakan ketika tamu itu berkunjung ke suatu kaum, ke suatu tempat, ke suatu orang banyak, maka tamu itu akan menurunkan rezekinya pada orang yang ditempati itu. Ini bukan main-main. Ini bukan perkataan orang biasa. Ini perkataan atau sabda Rasulullah SAW. Kemudian dilanjutkan lagi, wa idar tahalana nalikane budal sapa dhaif itu tamu ya, irtahala mongko ya, wa idar tahala lan nalikane di mau budal sapa dhaif ya, irtahala mongko nyemplungake sapa dhaif ya, nyemplungake bidunu bi ahlil manzili ing pira-pira dosane wong sing duwe omah. Oleh nyemplung payul ki mongko nyemplungake sapa dhaif ha ing dunub, dicemplungake fil bahri ing dalem segara. Jadi ketika tamu itu sudah pulang, maka tamu itu akan membawa dosa-dosanya orang yang dapat tamu. Ya. Tuan rumah, majikan, itu dosane digawa atau dibawa oleh tamu. Ya. Tapi dosanya juga ditempelkan ke tamu, bukan. Awas, jangan salah paham. Dosa ini akan dibawa yang dibawa, misalnya seperti plastik. Dosanya dibawa oleh tamu, dicemplungake ning segara di laut, walaupun dia tidak melewati laut ya, tapi setelah keluar dari situ, dari rumahnya, assalamualaikum, saya mau pamitan, mau pulang, itu dosanya dibawa oleh tamu, dan di jalan itu akan dosanya sudah nyampe di lautan. Masya Allah, Masya Allah. Begitu hebatnya orang-orang yang menerima tamu dengan baik. Maka oleh Rasulullah, kalau kita lagi masak, ya ingat tetangga, ya ingat tamu. Kalau kita punya tamu, masak yang enak-enak. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ini adalah orang yang sangat menyukai tamu. Ya. Padahal tamu itu buat repot loh, ya enggak? Repot enggak? Repot, pengen tidur gara-gara ada tamu, jadi nggak bisa tidur. Ya. Pengen ngirit uangnya gara-gara ada tamu, jadi keluar buat biaya tamu. Ya. Tapi Rasulullah mengatakan bahwa tamu itu membawa hoki, membawa rezeki, kita harus percaya. Ya. Dengan percaya seperti itu, nanti insya Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganti rezeki kita yang sudah dikeluarkan untuk membiayai tamu itu kembali lagi, bahkan lebih banyak dari yang kita keluarkan itu. Alhamdulillah. Oleh karena itu kita dianjurkan sangat menghormati tamu. Jadi nanti kalau kita punya tamu, jangan sampai diusir-usir. Ya. Nauzubillah, kalau ada orang yang mengusir tamu. Jadi kita tamu harus dihargai, dihormati semampu kita. Adanya ikan asin, ya nggak apa-apa. Memang adanya hanya itu. Ya, tapi kalau adanya ikan yang enak misalkan, atau ikan tongkol, ya dikasih ikan tongkol. Bahkan Nabi Ibrahim itu ketika ditamui, tamunya itu ya langsung disembelihin sapi. Masya Allah, Masya Allah. Bisa nggak kita seperti itu? Ada tamu
tiba di rumah misalkan langsung disuguhi sapi. Wah, keren banget. Itu Nabi Ibrahim. Ya kalau kita ya nggak mungkin lah sapi harganya mahal. Ya dibeliin daging sapi 1/4 kilo dimasak misalkan. Mangga. Ini adalah hadiah untuk tamu kita. Jangankan guru kita, jangankan teman kita, orang lewat pun kalau bertamu harus kita terima dengan baik. Jangankan orang yang lewat, orang yang minta-minta, wa ammasaila fala tanhar. Ya. Itu jangan, kalau orang-orang minta-minta jangan dikagetin. Jangan pulang. Jangan. Itu ada di surat apa? Antum. Jadi ketika ada orang-orang yang minta-minta, orang-orang yang sa'il datang ke rumah kita, maka jangan dibentak. Ya. Kalau kita tidak ngasih, kita harus mengatakan dengan baik kepada dia, karena dia adalah manusia. Justru kalau kita memberi kepada dia, maka insya Allah rezeki kita akan bertambah. Santri-santri para hafid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya aliyu lam tadkhulil malaikatu baitan fihi tasawir. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mudah-mudahan kajian ini membawa manfaat, membawa ilmu baru bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.